mungkin lihat orang kita organisasi gereja aja dianggap kadang sepele. Cuma kan saya masa gereja aja kan anggap sepele, apa kalau di tempat kerja atau kuliah atau sekolah gitu. Kan kalau tanggung jawabnya ada, cuman kayak mungkin bisa lebih besar pressure-nya, tapi job desk-nya. saya tolong jangan dianggap remeh lah. Nggak perlu takut kayak, pokoknya jangan takut aja. Berani Karena, mencoba guys. Apalagi di EJ ini ya, kayak you never walk alone lah. Yes, setuju. Pulihkan kami ya Tuhan. Halo semuanya, kembali lagi berjumpa lagi bersama kita di YouTube channel ini EJ. Bersama kita di podcast Warung EJ. Kali ini kita kedatangan tamu spesial. Berhubung bulan ini Sumpah Pemuda, jadi seperti kayak episode kemarin kita masih ngundang anak-anak muda yang masih berkobar-kobar. Gila, cakep banget bahasa aing. Oke, aku ada pesan buat teman-teman di rumah sebelumnya, jangan kendor protokol kesehatan karena kita udah mulai masa transisi ya dari pandemi ke normal, jadi jangan lupa protokol kesehatan itu masih penting karena COVID sebenarnya masih ada. Udah sih gitu aja. Terus langsung kita sambut aja kali ya narasumber kita hari ini, yaitu ada EJR, Edward dan juga Ciresta. Hai guys. Halo. Tuhan Yesus. Oke. Kita cheers dulu nggak sih? Oh boleh. Oke. Santai sejenak di waktu senja. Cheers. Ada tumpah. Oke. Kita mulai ya anak-anak. Kayak guru BK nggak sih? Saya sendiri hari ini by the way. Oke. Langsung kita mulai ya. Oke, Bu. Siap. Siap, 86. Oke, kita mulai ceritanya. Oke, boleh kali diceritain dulu gimana sih sebenarnya kalian tuh bisa masuk ke komunitas EJ ini? Apa Mulai dari siapa ya? Ebet boleh. Oke, saya dulu ya. Yes. Jadi kebetulan waktu itu awal bisa masuk diajak orang lingkungan sih. Waktu pesta nama lingkungan di sekitar Mei itu kebetulan ada orang EJ tuh masuk promosi EJ. Nah, gak lama kemudian ternyata saya diajak juga sama orang lingkungan dan akhirnya saya pun ikut gitu. Setelah melalui berbagai pertimbangan gitu. Dan ya puji Tuhan masih bergabung dengan EJ sampai saat ini gitu. Udah berapa lama kira-kira itu? Dari semenjak lu gabung? Baru tahun lalu Tapi sampai sekarang. Jalan setahun ada kali ya? Jalan setahun, betul. Mantep wih. Ya dong, harus dong, mantap. Berkobar-kobar? Berkobar-kobar. Gila, keren banget bridgingannya. Oke, next. Oke, Halo. kalau Ciresta gimana? Kalau gue sih sama, tahun lalu ya gabungan angkatan 10. Itu dari emak sebenarnya, mamaku tercinta. Mama. Iya, kayak sebenarnya udah tahu EJ dari pas kuliah deh, sorry. Tapi kan sibuk kuliah lagi mau skripsi, jadi postpone dulu, baru lulus pikir ada waktu luang, kenapa nggak ikut bergabung, terus kayak merasa panggilan panggil gitu. Kayak, coba gabung gitu. Gabung peserta, ketemu ada Kak Roni, I love you. Pas lihat Top The Best lah pokoknya berdua. Terus dia peserta, kayak kepicut lah hatinya. Sampai Asik nih gitu. Iya, tahun ini tuh ditawarin jadi panitia. Awalnya fast juga sih, cuma aku merasa belum waktunya, jadi fokus ke panitia Panitianya EJ dulu. Berarti nanti kedepannya bisa dong jadi fast. Amin. Mau jadi fast ya? Amin. Kalau untuk EJR-nya sendiri dari Kak Maria sih. Ya, Kak Maria gitu. Kembali lagi ke Maria. Siapa tadi lagi namanya? Kak Maria? Enggak, sebelumnya. Oh, yang dari tadi digini-giniin. Kak Roni. Banyak ya Banyak kenalannya ya. Iya dong. Oke. Cici udah gabung kira-kira berapa lama? Setahun juga sama kayak Ebet atau gimana? Peserta. Baru tahun ini jadi panitia. Tahun lalu peserta, tahun ini jadi panitia. Masuknya tuh barengan? Iya, atau berarti gimana? barengan ya? Iya. Barengan. EJR berapa? EJR 1 waktu itu. EJR Oh, EJR 4 tuh Cici. ya. Saya kan. Oke, nah kira-kira dalam setahun ini udah ngerasain perubahan apa atau mungkin ada perubahan yang secara signifikan gitu?
pas kalian masuk udah mulai kontribusi ke komunitas EJ? Oke, saya duluan ya, nggak apa-apa ya? Boleh. Nggak apa-apa. Oke, kalau saya selama ikut EJ sih sebenarnya sangat membantu ya untuk perkembangan iman, karena memang pada saat sebelum ikut EJ ya boro-boro gitulah nyentuh kitab suci. Mungkin doa pun jarang kali, cuma doa malam mungkin. Astaga, anak muda. Itu pun ya kadang masih ya suka asal doa gitu. Setelah ngikut EJ jadi ya istilah kata jadi rutin lah belajar, Lebih memahami, lebih mendalami gitu ya. lebih sering juga merenungkan kitab suci, terus jadi lebih rajin lah intinya untuk merenungkan sabda Tuhan. Terus juga mungkin ya jadi lebih tenang gitu kalau misalnya ngalami masalah, karena kan selama di EJ belajar itu kan ya pasti ada juga lah, maksudnya kayak dari sharingan dari teman-teman juga, jadi itu bisa jadi penguatan dan juga pembelajaran bagi saya gimana sih caranya ngadepin masalah-masalah, terutama sebenarnya saya orangnya emosional nih, suka panikan juga, tapi ya setelah ikut EJ puji Tuhan Lebih bisa kontrol lah ya. lebih bisa kontrol gitu. Tapi emang iya sih, di EJ itu kan suka ada sesi sharing gitu ya. Iya. Itu kadang sharingnya juga membangun dan nenangin gak sih? Betul. Gitu, iya benar, saling menguatkan. Nah kalau dari Ciresta ada merasa apa? Perubahannya sih lebih ke hubungan ke Tuhan sih. Mhm. Jadi kayak gue lebih kenal Tuhan lebih dalam, kayak lewat sharing teman-teman kan, kayak oh ternyata POV teman-teman tuh seperti ini, kayak jadi menambah ke iman gue juga sih. Terus istilahnya pandangan ke kitab suci jadi lebih mudah dimengerti malah. Dulu awalnya gue pikir kayak ikut aja kok kitab suci bakal gue belajar kayak filsafat ya. Yang susah-susah gitu ya bahasanya ya. Enggak loh, kayak malah jadi dia nge-translate gitu loh, jadi lebih mudah dimengerti dan lebih mudah gue praktekkan di kehidupan sehari-hari. Jadi ya sekarang jadi lebih mudah bersabar dan untungnya lebih gampang bersyukur. Itu kuncinya nomor 1 yang menurut saya, lebih mudah bersyukur. Iya, keren banget. Tapi iya sih, maksudnya kalau kita baca kitab suci tuh kayak dulu-dulu, apalagi kan kalau contoh nih ke gereja doang, terus dapat Injil, terus kan kita kayak, ini maksudnya apa gitu kan? Tapi kan kalau misalkan di EJ baca tiap hari, jadi kayak baca buku cerita nggak sih? Dear Ya kan, Diary. Dear Diary, terus belum lagi kita curhat ya kan sama Jesus, Papi J, ya kan? Nah, oke. Berarti kita bisa nyebut Emmauser lah ya. Udah jadi Emmauser nih kan. Aduh. Syaelah, si paling Emmauser. Bercanda, nggak boleh. Harus bangga. Nah, oke. Pernah nggak sih kepikiran mau stay terus gitu untuk kedepannya di komunitas EJ? Sekarang ladies first. Gantian. Sekali. Itu pernah sih. Kenapa? Soalnya kayak setahun ini aja udah bikin gua nyaman gitu loh. Ya, Kayak teman-temannya, jadi kayak family. Setuju. Nothing stronger than family. Gitu sih. Terus kayak literally baru panitia pertama kali yang gua ikut aktif di gereja. Karena yang gue bilang, soalnya tuh gue tuh iri aja ngeliat yang lain udah pada aktif duluan di gereja gitu, pra altar atau apa gitu, sedangkan gue baru bisa kayak waktu gue dengan Tuhan tuh kurang gitu ya, cuma ke gereja doang. Jadi kayak mungkin di ini gue dikasih chance freedom gitu iya, untuk iya. coba memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Setelah gue pikir ini juga kayak keuntungan besar juga buat gue, buat iman dan juga ya kemampuan organisasi juga. Gitu. Tapi unik loh si Resta nih, maksudnya ketika orang lain tuh iri sama istilahnya circlean yang kayak gini-gini, tapi tuh lebih Cici tuh iri sama circlean yang emang kontribusi banget dalam gereja. Karena kayak ada rasa bangganya gitu sih, dan ketenangan itu kok udah bisa bantu terutama temen-temen ya yang seumuran atau OMK gitu, bisa lihat aja nih kayak nih loh ajaran Tuhan seperti ini dan gue mempraktekannya dan mereka merasakan dampak positifnya, itu bikin gue bangga. Wow. Wow, bentar ya. Wow. Kok bisa ya? Irinya sama ini komunitas gereja loh. Jarang loh. Jarang loh. Masa sih? Serius jarang.
Di saat orang lagi lagi pengen santai-santai, jalan-jalan, ini Cici bisa pengen untuk ikut kontribusi dalam gereja. Iya. Dan Jarang banget ya sih anak muda kayak gitu masih sekarang. termasuk jarang ya kalau Jarang, sepengalaman saya gitu. Untuk alasan kayak gitu sih jarang, karena kayak lebih pengen misalkan ikut circlean itu yang nongkrongnya kemana-mana, Ya. ini malah ke gereja, jarang banget sih. Makanya keren sih, mantap. Keren ya. Kalau Nak Ebert gimana? Nak dong. Nah, By the way, dia kan anggota Pubdoc juga. Gue spill dulu dong, atau gimana ini? Ada kita. oh jadi kalian satu tim. Iya. Ketua Pubdoc Panitia EJR. Dia Anggota, anaknya. iya, Oke. anak. Ini mamanya ya, Kak? Ayo. Iya. Ayo lanjut kakaknya. Oke. Saya juga sebenarnya ya kepikiran juga sih untuk stay terus. Ya kenapa? Karena memang ya seperti yang tadi saya bilang di awal bahwa ya EJ ini udah ngebentuk saya, udah mengembangkan iman saya. Jadi istilah kata ya saya merasa ini EJ ini jadi tempat yang nyaman gitu untuk terus berkembang. Dan sebenarnya ya awal pun ya ini spill juga ya, saya sekarang jadi fast. Dan sebelum jadi fast pun sebenarnya saya mikir di satu sisi kembali lagi bakal sibuk banget. Tentu maksudnya tiap minggu harus siapin materi, harus siapin pengajaran, siapin mental juga. Walaupun tetap ada ini sih, ada teman-teman yang lain juga, tapi ya itu pasti sibuk kan. Cuma di sisi lain saya juga gak pengen iman saya cuma berhenti di sini aja, karena setelah EJ ini saya juga gak tahu mau kemana lagi arahnya. Jadi ya udah saya putuskan saya tetap stay di EJ, dan ya sampai saat ini sih puji Tuhan masih lanjut, dan ya akan ada kemungkinan saya akan stay selamanya di EJ. Selamanya, Waduh. gelo Dedikasinya. Ya karena Dikasih. ya itu karena tadi ya EJ udah membuat istilahnya udah mengembangkan iman saya, ya saya juga ikut memberikan kontribusi untuk EJ gitu. EJ mau buat alma mater nggak? Siapa tahu ya kan, mau buat almet gitu kan? Boleh. Tapi EJ kan udah EJ ini udah angkatan ke-11 kan? Iya sih. Bisa tuh. Bisa sih. Bisa sih, bener Ide sih. proker baru tuh. Boleh Proker juga tuh. baru. Boleh. ya kan? Boleh. Oke, mungkin tadi lebih ke kontribusi sama ini kali ya, tim EJ. Maksudnya kayak kelompok-kelompok EJR gitu. Nah, tapi kalau misalkan kontribusi kalian, kalau misalkan jadi panitia EJ gitu, kira-kira ada kontribusi lain gitu nggak? Yang udah kalian lakuin? Ladies first. Oh, saya. Iya. Sebelum EJR gue jadi awalnya tuh asisten bendahara emak sih. Terus di Ciduk nggak sih gue sih? Di Ciduk. Kayak lagi ngapain? Oleh kalau salah Angel. Oh, Angel. Ya. Dia ngeliat kayak, wih, Resul kan tertarik dok nih, coba masuk Pubdoc. Terus gue tertarik kan ikut Pubdoc, ketemu Yoga, ketemu Dion, Angel gitu. Jadi kayak gimana ya? Itu tuh bikin malah fondasi semangat gue. Coba-coba jadinya nyaman. Terus jadi akhirnya jadi kang videografer kan, videografer gitu. Akhirnya masuk ke EJR. Terus pas di EJR ini nyambilan jadi host Zoom host Zoom EJ. Oh iya. Backup aja sih, tapi kayak gimana ya? Kadang tuh awalnya kaget sih, kayak gue baru pertama kali gabung, kok udah dikasih kepercayaan segini banyak. Job desk-nya banyak. Iya. Gitu ya. Mungkin kelihatan capek, kelihatan harus siap bertanggung jawab. Cuma kayak ada rasa bangganya aja sih. Kayak baru jadi panitia kok kayak job desk-nya banyak gitu. Tapi bikin bangga aja gitu. Dikasih kepercayaan kayak gitu sih bangga sih. Proud. EJR gitu. Gitu dong, Bet. Gini, Bet. Oh by the way, ini baju buatan gua loh. Serius? Iya. Serius? Yoi. Wih, mantap loh, keren loh. Cakep tahu warna merah. Aku baru tahu ya. Baru tahu. Aku juga baru tahu. Baru tahu desainnya Ciresta ini. Iya, sama. Oh, kan. Si. Keren loh. Terima Bagus tuh. kasih. Oh, kita dapat cerita tidak terduga hari ini.
Bukan cuma pup dok ternyata. Jadi ingat, kau juga Atendi. yang promosi sih, yang Romosur ingat gak sih gathering buku 1 teman yang dia bilang Itu merch-nya Cici juga? yang dibawa, enggak bukan merch, maksudnya Apa? ke Pak Yustiadi ya kreditnya. Kalau saya kan baju, yang inget tuh Romosur membawa bajunya ketemu Paus Franciscus, gak tau berapa nggak sih, tapi kayak Oh ya, ada dia- beritanya. Ingat gak sih? Ingat. Ada diceritain Yang gitu. dia Iya, bilang dia ketemu bilang. Paus Franciscus kayak Pakai baju yang bawa baju aja kan? saya meleleh gitu loh. Oh, ketemu Paus diwakilkan dalam baju. Benar, jangan terbang dulu. Ayo, Kita masih oke, ada oke. kita masih ada banyak pertanyaan ya. Oke. Nah, Ebet, Kalau kontribusinya apa nih kalau- selama ini? Oke, kalau kontribusi ya waktu awal ikut jadi peserta aja sih, Iya. ikut jadi peserta yang aktif gitu kan. Kalau Wah, aktif enggak- sekali ya, Bet. Kebetulan satu kelompok dengan saya. Nah, kenapa? Saya baru tahu. Iya, kita satu kelompok. Satu kelompok. Terus di akhir mungkin yang menurut saya jadi awal mula untuk masuk ke kepanitiaan EJR juga sih. Jadi waktu gathering yang terakhir, gathering penutupan itu, saya entah bagaimana kan diminta gitu untuk jadi apa sih namanya? Apa sih testimoni atau apa sih waktu itu namanya? Banyak testimoni peserta Ya, aja bukan? kesaksian apa gitu ya waktu Oh. di acara penutupan. Nah itu gak tahu entah kenapa saya juga terima. Nah sejak saat itu sempat diminta sekali lagi untuk jadi kesaksian juga di adalah and then ya gak lama tiba-tiba ya mulailah muncul mau jadi kan ini udah posisinya udah daftar FAS ini sebenarnya. Terus dia ditawarin lagi lah jadi ikut bagian dari panitia EJR ini. Iya. Nah, ya udah entah bagaimana ceritanya. Entah bagaimana saya terima. Iya, sama saya terima. Mungkin ya itu Ya juga panggilan ya, gak sih? mungkin ya bisa disebut sebagai panggilan kan karena ya itu tadi kayak rada ini udah mulai gak mikir kayak langsung main terima aja udah. Itu memang sesuatu yang saya pun masih bingung sampai sekarang, tapi memang puji Tuhan ya berdampak positif juga buat saya. Paling sama kontribusi lainnya ya selain tadi Ciresta bilang jadi anggota Pupdok, sebenarnya saya lebih banyak main di pemusiknya sih, pemusiknya kadang diminta Oh iya sih. diminta iringin gitu. Ebet kan jago. Gitu. Nggak jago sih, cuma bisa aja. Apalagi 2 tahun pandemi itu udah skillnya udah turun drastis. Tapi Ebet nih ente tahu, maksudnya selain kalau di EJD jadi pemusik, kalau di latihan-latihan kur lingkungan gitu dia juga bantuin Iya, jadi dan- pemusiknya kur tahu. Iya, kebetulan waktu ya entah lingkungan terakhir Si abang keyboard. ya itulah puji Tuhan, tapi ya itulah mungkin ya itulah apa namanya, saya jadi speechless gitu loh. Ternyata emang maksudnya dari awal karena saya nggak punya bakat sama sekali dari musik, itu bukan talent dari lahir. Ya enggak ya dari Ya. lahir juga lu mah. Enggak, maksudnya gini loh, maksudnya nature saya sebenarnya bukan di musik. Bukan di musik. Oke. Tapi sama nggak tiba-tiba sih waktu kelas 8 mulai tertarik dengan Terus keyboard, lanjut terus sampai lanjut. Tahu-tahu entah bagaimana juga orang lingkungan tiba-tiba tahu gitu saya bisa main keyboard. Ya udah akhirnya maju satu-satu ya mungkin. Oh, ketemulah jalannya. Ketemu Kenapa jalannya nih gitu. tiba-tiba kelas 8 gue main musik Main gitu. musik. Oh, ternyata mau dipakai di EJ. Iya, Wow. itu mungkin emang udah jalannya Tuhan kali. Soalnya secara manusiawi saya nggak kepikiran lo bisa sampai titik ini. Itu udah jalan Tuhan. Next main ukulele mungkin bisa. Mau coba nggak? Jadi lucu gitu, teling gitu. Mau Harus coba nggak? belajar Bet? lagi. Kalau ada yang ngajarin boleh. Tuh guys, yang mau kontak yang punya sponsor ukulele, EJ terima loh. Oke, kalau tadi udah bahas yang buah-buahnya nih, buah-buah dari komunitas EJ. Nah, kepo dikit dong, maksudnya gini kan semua keberhasilan pasti ada istilahnya yang buruk-buruknya, yang negatif-negatifnya. Nah, kira-kira dalam komunitas EJ dengan berbagai banyak buah yang sudah didapatkan, tantangan apa yang kalian tuh selama 1 tahun ini atau enggak yang ya selama mungkin jadi peserta pokoknya di komunitas EJ lah ya, kira-kira tantangan apa yang udah kalian hadapi? Sudah 5. Mau siapa? Sweet.
Beneran. Oke. Anda. Oke, kalau saya tantangannya mungkin nggak terlalu banyak ya, karena memang pada saat banyak kan mikir dulu sih, karena udah mikir dulu sebelum join. Ya. Makanya, Jadi udah mateng gitu lah. udah matang, jadi mungkin Saya diri. yes, Ikut udah EJ. percaya diri, ikut EJ. Jadi kalau saya pribadi mungkin nggak terlalu banyak sih. Maksudnya kalau untuk masalah niat, puji Tuhan sampai sekarang masih bisa stay stabil. Paling yang jadi tantangan itu ya paling kalau misalkan lagi kuliah, Oh, manage waktunya ya. ya manage waktu kan, terus kadang ya kuliah mau online mau offline tetap aja ini ya kelarnya sore, dan itu kan pasti capek gitu. Belum lagi dengan tugas-tugas yang ada. Terus lanjut ngefast malamnya. Ya lanjut ngefast malamnya itu, wah itu kadang sampai Melayani tak ada henti 24/7. Edward Gunawan. nggak ada obat tertuju juga, tolong nggak ada obat tertuju juga. Tapi ya ada lah pasti satu waktu dimana tugas lagi begitu banyak tetap harus handle ngefast. Tapi ya puji Tuhan sampai saat ini Tuhan masih memberikan kekuatan bagi saya untuk tetap bisa menghandle itu semua, karena ya pada dasarnya apapun perbuatan baik yang saya lakukan itu kan sebenarnya ya kuasa dari Tuhan. Betul. Kan. Semua arahan dari Tuhan ya. Iya. Sih, maksudnya kayak kalau tadi mungkin lu bisa kontrol atau enggak nge-handle dalam manage waktu lu. Tapi kalau misalkan dari diri lu sendiri yang lagi ngerasa down, tapi lu masih tetap harus ngefast misalkan. Itu tuh kayak gitu pernah terjadi nggak sih? Kalau saya mungkin sebenarnya kadang, cuma gini, tiap kali udah masuk sesinya nih, misal itu tuh kan kadang kan ada sebelum masuk tuh biasa ada sharing juga kan. Betul. Nah itu nggak tahu entah gimana ceritanya, Jadi penyegaran. tiba-tiba jadi penyegaran dan tiba-tiba rasa capeknya itu ya Hilang. dikit-dikit hilang gitu. Jadi ya itulah, balik lagi lah kuasa Tuhan lah memang. Balik lagi kuasa Tuhan. Saya pun ya Mind blow. Ya mind blowing gitu. Ceduk gitu. Ya itu ya begitu sih. Jadi gimana Tidak, masih bingung ya kenapa diatur sama Tuhan kayak gini ya. Yes, Tapi sir. tetap jalan di jalan yang kayak dituju jalan Tuhan aja ya. gitu. This is the way. Iya gitu. Tidak ada nolak gitu, semua diterima ya berarti ya. Ya. Jadi narsum diterima. Amin. Besok narsum lagi. Waduh. Oke, next. Ciwi cantik. Aduh terima kasih. Hostnya juga cantik nih, aduh. Iyalah kan si cewek. Hayu. Kalau gue tantangan ya, Mm-mm. ini sih lebih ke jobdesk yang videographer nih, kebetulan Kang videographer di EJ yang gue tahu dan udah jalanin tuh cuma gue dan Yoga doang. Jadi kadang kekurangannya ya kalau kita berdua bentrok atau apa tuh untuk mencari backupnya Sulit. sulit. Oh iya. Iya sih. Gitu. Cuma berdua ya. Cuma berdua doang, jadi itu aja. Jadi kadang kerasa di tol capek aja sih, kan kadang kalau kita melakukan kayak ngerekam terus konsis gitu setiap minggu gini harus ngedit kan capek juga gitu. Terus ini lebih, kok gue agak mau nge-spill tapi takut ya. Ayo, ada apa ini? Aduh. Ada skandal apa ini? Ada Lebih berita ke hangat. ini sih, engage beberapa anggota. Mungkin gak tau sih, kadang gue merasa apa gue yang salah atau gimana. Ada berapa tuh yang gue udah tahu tentuin job desk nih, tapi dia kayak nggak tahu jarang aktif atau apa, susah dihubungi. Padahal kayak nggak pernah ada salah apa-apa karena literally baru kebentuk kan. Iya benar. Terus Tapi kalau mungkin pas kontribusi si orang ini Iya, kurang jadi, gitu ya. Jadi gue bingung nentuin job desknya gimana. Takutnya aja kalau gue kasih ke dia nggak kelar, kan kita yang kena. Iya benar. Jadi makanya capek sendiri sih. mau nggak mau gue yang Hand- porsinya take gue yang over, ambil gitu. Tapi sejauh ini ya mungkin karena proker EJR masih periodenya nggak terlalu yang gimana hektik banget, nggak kayak di kampus gitu ya. Jadi kayak masih ada waktu jeda istirahatnya. Itu ya bisa dibilang me time lah buat gue gitu. Terus kayak sebenarnya nggak, gue mungkin Tuhan bakal gimana ya, ada waktunya lah. Siapa tahu emang jadi dia sadar
atau kayak gue mungkin bisa memperbaiki diri, jadi kayak terbentuk komunikasi yang baik, akhirnya kan ada kontribusi. Iya benar. Gitu sih. Dia ada visi misi untuk menyadarkan anak muda. Benar nggak sih? Benar nggak sih? Ya lebih ke ini aja sih, kita pokoknya kayak udah kasih tanggung jawab ya, laksanakan dengan baik. Benar, setuju. Walaupun emang mungkin lihat orang kita organisasi gereja kayak dianggap kadang sepele, cuma kan saya masa gereja aja kan anggap sepele, apa kalau di tempat kerja atau kuliah atau sekolah gitu kan, tanggung jawabnya ada, cuman kayak mungkin bisa lebih besar pressure-nya, tapi job desk-nya. saya tolong jangan dianggap remeh lah. Nggak perlu takut kayak, pokoknya jangan takut aja. Berani mencoba guys. Apalagi di EJ ini ya, kayak you never walk alone lah. Yes, setuju. Kayak lu udah, apalagi gak usah jauh-jauh, gak usah panitia, anggota kelompok aja sampai sekarang kan kalian masih berdua nih. Bener, iya. Masih berhubungan. Iya. Itu tuh udah termasuk moral support lah. Tuh. Gitu. Kamu moral support aku. Waduh. Agak canggung ya. Tiba-tiba dia begini. Oke. Semisalkan ini kan kalian udah jalan setahun nih ya. Terus katanya kan mau terus-terusan di kedepannya tuh maksudnya stay di EJ. Nah, kalau sewaktu-waktu dipilih untuk menjadi pemimpin. Waduh. Jeder. Aduh kok berat. Ini ya? memimpin EJR HSPMTB. Nah, loh. Waduh. Aduh. Berat ya. Mau mimpa nggak? Bagi tiga. Gimana nih? Berlima nggak? Hobi banyak. Gimana Oke. nih? Ya udah gue deh, nggak apa-apa deh. Thank you. Mau barengan nggak apa-apa ya jawabannya. Kayak jujur belum kepikiran ada atau nggak bayangan kalau jadi ketua EJR sih, karena ini panitia dibilang sih gen 0 gitu loh. Iya. Baru kebentuk atas inisiatif dari Kak Maria, langsung kebentuk ada Pojuan, ada IL, MF gitu-gitu. Kayak start bener-bener baru awal gitu, kita langsung proker tuh terus gitu, langsung teater musikal yang kemarin, Iya, terus drama musikal. training musik, MC, terus yang talk show yang tentang itu. Talk show FGD FGD. itu. Ya, FGD itu kayak gimana ya? Tiba-tiba cut banyak. Kayak kita aja yang awalnya mungkin startnya cuma begitu, langsung dikasih kepercayaan seperti itu. Kayak menurut gue sih ini startnya itu udah yang termasuk oke banget. Nah, kenapa gue pengen legacy ini terus berjalan. Jadi kalau gue jadi ketua ya, phase ini kecepatan kita tuh udah oke. Tinggal paling gue pengen EJR ini lebih ngebantuin panitia EJ angkatan yang lagi berjalan, karena kadang nih gue merasa kayak kok gue sebagai EJR ini kayak belum 100% jadi bagian panitia angkatan sekarang, kayak berjalan sendiri gitu, nggak tau, gue sih ngerasa nggak tau kalau yang lain ya, gitu. Dan mungkin ini kali bangun yang kontribusi anak-anak yang lain itu loh, yang Iya, tadi Cici betul. bilang mungkin. Jadi gimana ya? Mungkin, tapi untungnya sih kan bentar lagi kita mau apa nih, baksos ya? Ya, tuh. Aduh, aku nggak mau spill banyak pokoknya. Itu gimana kita yang EJR tuh dipanggil untuk ikut gabung, itu gue udah seneng banget. Jadi paling kalau gue ya kontribusinya fokus ke internal dulu, benar-benar ada hubungannya. Kayak bangun internal dulu. Kayak kakak adik lah gitu loh. Iya. Baru kalau udah oke, kita nge-engage yang paling alumni EJR sebelumnya ya. Oke. Pokoknya fokus internal udah kebentuk, Baru yang yang EJR lain. eksternal, iya. Karena kan aku agak share data dikit sih yang FGD kemarin. Kan kita ngundang peserta dari gereja lain ya, paroki lain, dan betul. mereka tuh merasa abis EJ udah kelar. Nggak ada kayak kita yang kalau udah kelar dipanggil lagi gitu. Iya. Jadi dia pengen rekomendasi itu. Terus istilahnya EJ Center aja udah beri kepercayaan ke EJR SPMTB untuk kayak jadi contoh gitu untuk EJR paroki lain, gitu aja. Gue udah jadi gimana ya, tanggung jawab yang besar, tapi jadi goal sih, panduan gitu. Bener-bener. Target gue gitu ya. Panutan EJR. Perlu waktu, tapi ya gue yakin kalau teman-teman anggotanya kayak Edward, kayak JJ, kayak Yoga lain-lain tuh pasti bisa terwujud lah. Amin. Amin. Itu tadi visi misi dari paslon 1. Mari
Mari kita berlanjut ke paslon 2. Paslon 2 silakan visi misinya. Sebenarnya startnya sama ya kayak Ciresta juga. Saya sendiri sebenarnya belum punya bayangan untuk jadi pemimpin untuk EJR HSPMTB. Tapi ini kalau ya diandai-andaikan saja gitu. Tadi ya paling ini sih mungkin kurang lebih jalurnya pertama start sama sih kayak Ciresta sih untuk yang pertama harus bikin solid dulu nih untuk internalnya dulu ya, nih. untuk internalnya dulu. Tapi saya punya konsep yang berbeda. Jadi kalau berkaca dari lingkungan sekitar saya lah, lingkungan wilayah sekitar saya tuh rata-rata nggak tahu ya entah bagaimana orang mudanya rada nggak kelihatan gitu loh. Bahkan waktu OMK-nya iya, tidak OMK-nya aktif. tuh pada kemana saya pun nggak tahu. Kayak waktu di gereja pun kebetulan yang OMK HSPMTB itu kan ngadain rosario juga, dan itu saya baru tahu oh ternyata ada si ini dan dekat dengan rumah saya gitu loh, dekat dengan lingkungan saya gitu. Jadi ini saya pengennya sih ngumpulin juga sih untuk memang anak-anak muda yang dirasa maksudnya anak-anak muda yang belum pasif lah ya, yang masih pasif mau pengen dijadiin aktif gitu ya. Jadi ya mungkin ya ini dengan menggunakan wadah EJ ini, EJR ini. Karena kalau misalkan ya EJ ini kan menurut saya sangat cukup untuk menjadi modal awal. Setuju. Supaya mereka bisa berkobar-kobar aktifin OMK di wilayah dan lingkungannya gitu loh. Serius? Jadi harapannya sih kalau saya kepikirannya di situ, jadi nggak cuma EJR nih, tapi OMK-nya bisa berpengaruh juga. Bisa seluruhnya aktif kan. Jadi kan kayak istilah kata mungkin kalau semua di load di EJR juga kan rasanya kebanyakan. Jadi kenapa nggak kita bagi-bagi juga nih spirit kita ke mereka, jadi mereka bisa berbuah di wilayah di lingkungan mereka masing-masing. Collab boleh kan? Yes, collab juga. Pengen asik loh sebenarnya kalau misalkan tiap lingkungan, tiap wilayah, mungkin wilayah dengan EJR juga bisa bisa saling collab gitu kan. Jadi anak remajanya kelihatan nih aktif. Iya. Kan apalagi anak muda gitu identik dengan yang namanya berkobar-kobar gitu kan, semangat. Benar. Jadi tapi emang sih OMK di kita ya, berarti di sekitar kita tuh kayak kita aja nggak tahu kalau sebelah ternyata Katolik. Nah, kayak gitu. Teman-teman sekalian. Ya, Kalau tetangga saya Katolik minimal ketok. Coba JJ saya Katolik gitu. Biar kita tuh temenan, siapa tahu kan saya ngajak EJ gitu kan. Terus Anda aktif juga ya kan. betul. Itulah visi misi dari paslon 2. Nanti mention aja ya di di komen aja ya saya Katolik. Lagi kampanye berdua. Saya Katolik biar nanti bisa diajak semua ke IJ nih. Nah, tapi bener-bener loh, emang anak muda tuh atau mungkin lagi asik sama dunianya mungkin lah. Ya nggak sih? Bisa aja. Jadi emang nggak konsen banget ke maksudnya kayak dunia pergerejaan gitu loh. Karena mungkin kalau dari share pengalaman kayak gue dulu sih fokusnya sekolah sama kuliah ya. Kayak waktu cuma ke gereja aja itu aja menurut gue udah nyita waktu dulu. Aduh ketahuan. Dulu. Tapi kayak sejak ikut EJ ya, malah harus ke gereja minimal seminggu sekali. Kayak kalau nggak rasanya hampa, kosong gitu. Kayak ditinggal ayam. Ada. Lagi LDR ya? Enggak ada banget sih. Enggak LDR banget. Spill gaya ada. Visi Ngomongin aja. Ada. ngomong visi tadi, maksudnya agak gitu sih, masih dijukan ya itu bisa narik ayam gitu kayak jadi peserta. Padahal Kita cari ayam ini. Siapa nih EJ? Siapa? Spill. Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu gak ya? Belakang layar. Duh, pengen cepet-cepet nih. Oke. Dia masih kayaknya geli gitu mau nge-spill ayamnya. Kita kasih waktu dulu ya. Ya aman.
Aman. Jujur aja. Oke. Dalam melayani Tuhan nih di komunitas EJ. Nah, komunitas EJ ini kalau dari skala prioritas kalian itu ada di nomor berapa? Skala prioritas itu kalau untuk EJ ini saya tempatkan di 3. Mungkin penonton jangan merasa kecewa ya, kenapa saya milih ada di 3. Karena pertama, saya udah urutin ini pasti untuk Tuhan. Jadi mau dimanapun, ya kalau Tuhan udah suruh melayani di mana, ya itulah yang saya utamakan. Terus juga doa, baca kitab suci. Doa tiap hari. Iya, doa tiap rajin hari. menabung. Betul. Berhasil. Betul. Nah, walaupun memang ya EJ ini memang untuk Tuhan juga, tapi ya untuk saat ini coba kita ini dulu lah, kita pisah dulu lah. 1 untuk Tuhan, dan 2 itu jangan lupa juga untuk keluarga. Ya gimana pun ya kita nggak ada keluarga, ya saya pun nggak ada di sini gitu loh. Jadi Nggak itu, salah, bener. ya keluarga tetap harus diprioritaskan juga. Nah yang ketiga inilah baru EJ dan juga kuliah. Dan sebenarnya di kuliah juga sebenarnya saya nggak terlalu ini sih, nggak begitu aktif sih. Saya cuma ini kok kupu-kupu doang, kuliah pulang. Kuliah pulang. Cobain jadi kura-kura. Aduh. Kuliah rapat. Ada fasenya lah, boleh jadi dua-duanya. Iya, Udah semester 5. nggak apa-apa, cobain sekali-kali tipes gara-gara rapat. Lain, Justru itu yang saya takutin sebenarnya, takut tipes. takut Oke. tipes. Nah makanya ini ya udahlah, karena mumpung kan juga memang merasa terlalu kosong sih kalau kuliah doang. Jadi ya EJ Ikutnya komunitas EJ ini. Yes, Oke. betul. Jadi selain untuk mengisi kekosongan ya tadi penting juga sih untuk perkembangan iman sih. Jadi saya pilihlah EJ ini gitu. Jadi kuliah EJ. Keren juga istilahnya. Keren banget. Bisa juga. Tepuk tangan. Terima kasih. Lanjut. Oke. EJ Ciresa. from scale 1 to 10. 1 sih. Kayak why 1? Karena emang Tuhannya ada di EJ. Jadi satu kesatuan aja. Anjay. I see. Gitu. Melayani Emang. Tuhan lewat EJ memang. Kan yang gue bilang awal ya, kayak emang mau EJ tuh untuk memperdalam hubungan dengan Tuhan Iya, gitu. betul. Terus kayak emang baru ini panitia pertama gitu yang paling gue aktif ikut di gereja. Jadi udah start dan emang ini jalannya udah enak lah, udah nyaman. Mungkin kelihatan klise atau apa, tapi kayak gue merasa iman gue di EJ ini berkembang sih. Mungkin ada yang bilang telat atau karena tahun ini masih 22 ya, 23 masih Desember ya. Yes. Kayak iman gue kayak lucunya bisa berkembang secara tidak salah langsung gitu loh. Kayak gue nggak sadar kayak bisa berkembangnya lebih dewasa ya. Iya. Terus istilahnya di sini kenapa ya, kan ada teman-teman kayak Edward, kayak anak pondok deh, mental support nih kalau ada apa di panitia JM. Oh, jadi kamu mental supportnya Ciasta, Aduh. bukan aku. Kayak kalau aku ada halangan dia selalu ada, contoh kayak kemarin tuh ya kita Rosario, Oh Ah. ya, sorry. karena aku multimedia Iya, berhak iya. hadir, terus Edward yang gantiin. Karena kadang ya itu, karena sebenarnya Ciresta sendiri bagi saya tuh udah kerjanya begitu keras gitu, maksudnya bikin poster, terus edit video juga kebetulan saya belum bisa bantu juga karena ya nggak begitu paham gitu loh. Jadi kadang malah saya merasa tidak bekerja apa-apa gitu. Jangan gitu dong. Ya, Pasti Ciresa udah ngerasa terbantu tahu kamu jadi anaknya. Makanya maksudnya ya sebisa mungkin tetap ya pengen bantu lah intinya gitu. Aku terharu. Waduh. Nangis dulu nggak kita? Mau nangis dulu nggak? Tisu, Pakai tisu, ini. tisu. Terakhir kali ya, Hmm. buat ini para penonton setiap podcast Warung EJ. Mhm. Entah itu Emauser atau yang belum jadi Emauser, intinya anak-anak muda lah. Kira-kira ada nggak sih kasih pesan terlebih lagi tentang kontribusi anak muda zaman sekarang? Yang tadi kayak cerita OMK kurang aktif, terus ya kurangnya ada kontribusi. Ada pesan coba kasih? Boleh saya dulu? Oke, boleh. Boleh dong. Kalau dari gue satu aja sih, itu jangan pernah ragu untuk mencoba hal baru.
kayak jangan pernah takut ya untuk mencoba hal baru karena kita masih muda OMK gitu, orang muda-mudi Katolik, ya we're still young, wild and free gitu loh untuk mengeksplor kesukaan kita dan iman. Jadi menurut gue kayak terus kita tuh berkontribusi jangan mikir 2 kali kayak lu untuk bantu sesama dalam hal positif, kalau bisa jangan ingin kayak pengen ada imbalannya lah pokoknya. Selalu ada imbalan, mikirnya kayak ya yang penting mereka happy, gue happy. Itu yang ngebuat gue sampai sekarang tetap dan bertahan di panitia EJM gitu geng gitu. Kalau Edward Si Resta tuh sering begini. nggak bisa kan salah ya, aku cinta kamu Ainyo. Ayangnya apa Ekspresi banget. Kayaknya ini tertuju buat ayangnya nggak sih dari tadi? Aduh. Nah iya, pasti Jangan ya. salting. Ini salting gitu. Udah Untuk salting. ayangnya Ciresta Udah dia di-approve, sudah salting guys. dari tadi. Udah di approve guys. Oke, Kalau saya pesannya untuk para penonton semuanya, terutama yang OMK, ya satu aja sih. Jadi kan istilah kata ya tadi kita masih muda, namun walaupun kita masih muda, sebenarnya kita punya tanggung jawab loh untuk menjaga iman kita, ya, mengembangkan juga, iman kita. dan juga karena ya bagaimanapun kalau misalkan kalau misalkan OMK-nya nggak aktif, nanti siapa yang bisa ngelanjutin gereja Katolik kita gitu loh. Iya. Toh maksudnya gereja Katolik kan bukan cuma punya A, bukan punya B, tapi ya Punya kita. dimanapun punya kita semua. Makanya itu memang saya sangat berharap mau itu dari lingkungan saya maupun dari teman-teman semua, kalau bisa ya sebisa mungkin cobalah mulai aktif, karena ya itu juga maksudnya aktif pun bukan kan pasti gereja ya gak aneh-aneh lah, pastinya positif. Terus ya selain menjaga gereja Katolik kita, Mengarahkan kita ke hidup yang benar juga. betul, mengajarkan kita mengarahkan kita ke hidup yang benar. Jalan. Terus kan kita juga ya itu tadi secara gak langsung soft skill, hard skill itu pun juga Terasa. berkembang, Iya, terasa. berkembang. Jadi itu gak akan nyesel lah kalau misalkan kita aktif. Gak ada di salahnya lingkungan juga kita, sih nyoba, ya nggak sih? Betul. Dan memang anak muda ini sebisa mungkin harus bisa ini sih. Manfaatin energinya masih muda, remaja-remaja jompo. Cuma duduk di sini kita ngeteh bareng-bareng, kau sudah kontribusi. Betul. Keluarlah kalian dari kamar. Talk to grass. Iya. I thought the grass. Jadi ya pelan-pelan coba mulai dekati gereja, ataupun paling kecil deh di skala lingkungan pun boleh aktif, misalnya ikut doa rosario dulu. Kalau ada event-event lingkungan ikut, ada tugas pun ikut, tata laksana ikutin aja dulu. Nanti entah bagaimana ceritanya, Tuhan pasti akan membimbing kalian semua gitu. Pasti nanti akan ada jalannya, jadi kita bisa aktif gitu. Jadi ya itu sih, push. Kami. Gitu. Oke, aku ada kesan-pesan juga. Wah. Monggo. Lebih ini sih, aku cuma mau ngasih tau jangan gengsi teman-teman. Maksudnya gini, ini kejadian di aku aja sih. Maksudnya dengan aku jadi host kayak gini, terus dari kemarin jadi MC juga kan di acara EJ, banyak teman-temanku tuh yang kayak si paling gereja, si anak gereja gitu kan. Terus kayak, wih J, ternyata lu beriman. Terus kayak hey gitu. Lebih ke jangan gengsi aja sih. Terlebih circle sosial, taulah di kuliah kayak gimana ya. Ya kan biasa ya negatifnya begitu, positifnya Ya, begitu. begitu. Banyakan ya. Nah, Bukan maksudnya ngatain teman-teman Bervariasi kuliahku. lah, Iya, maksudnya bervariasi. bervariasi gitu kan. Ya, gitu doang sih dari saya ya. Oke. Karena ini warung podcast EJ. Di setiap episode pasti dipalakin namanya ayat emas. waduh, Go. beliin dulu emasnya. Spill the tea. Ayat emas. Yes. Ada nggak sih? Ada nggak sih? Ada nggak nih? dong. Udah nyiapin nggak?
Edward Ada dulu dong. atau saya dulu? Boleh saya dulu kali ini. Punten. Oke. Ayat 4 saya hari ini saya ambil dari Yakobus 2 ayat 17. Yang kurang lebih intinya begini. Bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Karena itu ya kita sebagai ya mau itu OMK, mau itu orang dewasa, mau itu anak kecil, kita harus bisa merepresentasikan iman kita ke orang sekitar dengan perbuatannya yang nyata, dan tentunya harus perbuatan yang baik ya, karena kan Tuhan kita itu maha baik ya, kita harus tunjukin yang baik juga. Jadi harus ada action, gak cuma ngomong tapi ada action gitu. #@bird 2022. Next. Saya dari duduk kenapa? Ya, quote of the day. Ada quotes? Ada dong. Ada lah. Kalau dari gua sih yang Efesus 5 ayat 20 sampai 21. Intinya tuh kayak kita tuh harus selalu bersyukur kepada Tuhan, dan juga menariknya tuh setelahnya tuh ayat 21, rendahkanlah dirimu, kayak kita tuh dalam takut akan Kristus. Tapi bukan takut sih, kayak emang yang gue ucapin sebelumnya, kita tuh berkontribusi ke sesama ya, jangan gengsi yang kayak dia bilang. Kayak biasa sama happy, gue happy, lo happy. Kayak contohnya mungkin di EJ, kita nggak ada namanya saling merendahkan satu sama lain, nggak ada namanya kayak gue sama Edward bos atau staff, manajer atau anak gitu, nggak ada ya, cinggu teman. Kalau kata ini family atau keluarga gitu loh, saudara-saudara. Jadi di ayat ini sih ngebantu gue bisa merasakan hal itu gitu, kayak tahu, dan kayak iya sih mungkin karena kayak gue tuh kan udah umur mau 23 ya, lagi quarter life crisis gitu loh. Jadi kayak ayat itu ngebantu gue kayak untuk selalu bersyukur untuk hal sekecil apapun. Kayak kan udah, makanya itu aku jadi punya mental support di EJ, dan juga keluarga, dan juga ayah, dan juga yang lain gitu. Terima kasih. Ayangnya tidak lupa disebut. Ayo. Of course dong, gak boleh luput dong. Oke, selesai sudah episode kita pada hari ini. Kita say thank you dulu buat para Emauser dan juga teman-teman yang udah nonton kita dari awal sampai akhir. Terima kasih, kamsahamnida, arigato. Terus jangan lupa tungguin episode-episode kita setelahnya. Terus juga mau say thank you untuk narasumber kita yang sudah datang ke sini jauh-jauh, ya kan? Jalan kaki loh mereka, enggak bercanda, nggak ada yang lucu. Oke, intinya jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke? Jangan lupa share juga guys. Iya, ke all social media kalian. Terus kita mau ngapain lagi nih? Mau nungguin kita pulang? Mau nge-vlog? Kapan Eji nge-vlog ya? Seru nggak sih? Ya ampun, nambah-nambahin beban ya. Oke, sekian sudah hari ini. Dadah.